bed baru tuh. Level positif harus preserve ada posisi jadi dari kemudian Pak ada lagi ventilator di ICU ada 3 di atas 4 di bawah Pak. 4. Jadi ada tambahan 4 lagi. Ini bisa kita pakaikan khusus untuk COVID. Ini lumayan harganya Pak, mungkin sekitar 400-500 juta per unit. Sampai sehingga instansi presiden untuk jemput bola sampai tingkat turun di kecamatan maupun desa-desa. Tadi saya mengunjungi langsung setelah acara akad yaitu pernikahan yaitu suku Siam Narir. Saya meninjau langsung pelaksanaan yaitu vaksinasi di Kampung Ujung Batu. Alhamdulillah tadi sudah hampir mencapai 150. Sehingga besok pagi mereka hari Selasa mereka melaksanakan vaksinasi yaitu di Kampung Pisang. Apa yang disampaikan oleh nakes di sana dan juga Pak Bupati dan Pak Bupati, kami harapkan besok pagi untuk bisa kami laksanakan vaksinasi di Kampung Pisang itu minimal kami harus ada vaksinasi kita 200. Kalau enggak ini kami nggak bisa melaksanakan. Karena mengapa? Antusiasme masyarakat kami hal ini sangat-sangat luar biasa. Kemarin juga di Labuan Haji ada satu desa pelaksanaan vaksin sehingga lebih setengah masyarakat tidak kebagian vaksin. Maka dalam hal ini untuk sama-sama mengcancel yaitu berita-berita hoax yang beredar di media massa maupun di tempat ini perlu kerjasama. Pertama dari pihak media dan juga pihak tokoh masyarakat bahwa dengan pelaksanaan vaksinasi ini adalah untuk membentuk daya tahan tubuh kita. Saya sendiri kalau belum yaitu dilaksanakan vaksinasi yang pertama yang kedua seperti apa pun saya tidak bisa membayangkan. Alhamdulillah karena saya sudah melaksanakan vaksinasi yang pertama dan yang kedua, walaupun saya tidak ada gejala apa-apa, tetapi walaupun tidak terus, tapi alhamdulillah aku melihatnya tidak begitu lama. Maka dalam hal ini harapan kita bersama adalah yang ke depan seperti disampaikan Pak Presiden adalah kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID. Karena virus ini tidak tahu kapan akan berakhir. Untuk melaksanakan kehidupan hidup kita secara normal dan berdampingan dengan COVID harus melaksanakan vaksinasi. Maka target daripada pemerintah pusat untuk melaksanakan vaksin secara nasional sekitar 70% ini harus rampung. Maka kemarin juga saya koordinasi dan juga sosialisasi dengan tokoh-tokoh yaitu dengan para pimpinan-pimpinan daerah pas kemudian itu pembukaan. Mengerti Pak Ketua, karena nelayan mengerti disampaikan. Ya, kita respon yang berlanjut. Kapolres langsung hari Sabtu Pak aja kami belajar dengan Pak Kapolres dengan Bapak Umar juga kemarin. Kemarin apa? Takut? Enggak. Kadang ada ditekuk sama kawannya enggak? Hah? Enggak. Berapa hari dirawat ya? Sudah 3 hari ya Bu ya? 3 hari ya. 3 malam. Hari keempat. Ini anak yang berapa Bu? Ada itu rasa gejala lain? Ada. Makan udah. Yang inti tadinya adalah yang kemarin kita Aceh Selatan kan sempat berada di zona merah. Jadi dalam hal ini bahwa bentuk perhatian daripada pemerintah pusat untuk membantu karena keterbatasan kita alat-alat kemarin, alhamdulillah dengan adanya bantuan ini sehingga bisa dimaksimalkan secara baik sehingga alat-alat ini bisa digunakan secara sudah jumpa langsung dengan yaitu Pak Jawan, Ketua BNPB atas bantuannya dan kemudian walaupun saya belum melihat Pak Desi sudah sampaikan barangnya sudah sampai ini kita harapkan supaya yang kedepannya dan juga ini bangunan-bangunan kita yang kita lihat ini terus maksudnya bisa kita maksimalkan sebelumnya tapi melalui dana khusus maupun dana yaitu APBA dan juga kita harapkan ini bisa kita selesaikan dan juga kita harapkan supaya di rumah sakit regional membutuhkan daripada pemerintah itu betul bisa dipromosikan seperti itu. Tapi kita melihat bahwa rumah sakit regional dari sejumlah program dari pemerintah Aceh yang baru bisa berjalan bersama-sama itu kita selesaikan. Walaupun di Melabu, walaupun ada di sana yaitu di Aceh Timur, tapi belum bisa difungsikan. Ini Aceh Selatan insya Allah
tahap demi tahap insyaallah sudah kita selesaikan, dan insyaallah tahap demi tahap untuk melanjutkan yang belum difungsionalkan insyaallah terus dilakukan. Baik. Bapak, Sebelum yaitu setelah diswab itu masih mengunjungi yaitu di pas kebetulan ada vaksinasi di SMA 2, dan juga saya terus sosialisasi dengan itu anak SMA di Pasir Pulau Bau, dan paginya saya mengunjungi juga tempat pelaksanaan yaitu P3K di sana kan, yaitu di SMK dan juga di SMA yaitu SMA 1 ya, SMA 1 Pusatan. Begitu saya mau berangkat ke Banda Aceh, begitu saya dalam keadaan saya sudah yaitu positif, saya langsung isolasi, sehingga keluarga saya kebetulan ada lagi acara pesta di Kader Mahmudwa, mereka tinggal sekali. Alhamdulillah, tempo berapa hari saya swab kembali, 5 hari saya kembali, CT saya sudah 37. Bulan depan insya Allah dalam 2 hari atau 3 hari akan sembuh. Langsung saya berangkat ke Medan, berobat sana, 2 hari sana saya cek langsung sudah itu negatif. Jadi kita mengharapkan mereka nanti buat ke tenaga teknisnya, jangan salah kita pasang kan. Mungkin dalam beberapa hari ini mereka datang sudah disampaikan, langsung kita fungsikan, langsung kita naikkan. Karena ini gedung B ini semua itu kita fungsikan untuk gedung satu. Lantai 3, lantai 4 itu kita fungsikan. apa saja bantuan yang kita terima hari ini dari Kementerian Kesehatan, Pak? Alhamdulillah, kita hari ini, tepatnya kemarin kita menerima beberapa jenis alat kesehatan yang dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini menindaklanjuti surat yang kita kirimkan dari Satgas, dari BPBD ke BNPB Pusat, dan mungkin diteruskan ke Kemenkes. Ada beberapa alat kesehatan yang kita butuhkan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Memang karena peningkatan kita kemarin ke zona merah, sehingga banyak memang kasus-kasus gawat darurat yang masuk ke rumah sakit kita perlu kita tangani, sehingga kita membutuhkan tambahan alat-alat kesehatan. Ada beberapa alat kesehatan seperti ventilator kita terima 4 unit, kemudian juga ada alat BPAP atau B-level positivity airway ventilation. Jadi itu tujuannya adalah untuk memberikan aliran oksigen bertekanan positif yang tinggi, sehingga pasien-pasien yang sesak napas tapi masih dalam kesadaran yang baik bisa kita berikan alat. Kita menerima 20 unit, kemudian juga kita menerima oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator ini ada 15 buah kita terima. Itu adalah alat oksigen yang bisa dipakai tanpa dialirkan ke tabung oksigen. Jadi dia bisa memproduksi oksigen sendiri. Itu bisa kita pakaikan kepada pasien-pasien yang kira-kira membutuhkan oksigen standar, tidak bertekanan tinggi dan tidak juga bersaturasi tinggi. Bisa kita pakaikan. Dan kita juga menerima oksigen regulator, jadi sambungan dari tabung oksigen kepada pasien-pasien harus disambungkan ke regulator. Kemudian kita juga menerima tabung oksigen, ada 50 tabung. Itu sangat membantu kita karena ketika pasien-pasien kita membutuhkan pemakaian oksigen dengan jumlah yang banyak, yang besar, kita membutuhkan atau kekurangan tabung. Dan ini bukan cuma soal harganya, tapi soal ketersediaannya di lapangan atau di pasar juga sangat sulit. Karena telah memperhatikan Rumah Sakit Yudhistira Tapatuan sebagai rumah sakit rujukan regional untuk penanganan COVID yang ditetapkan melalui SK Gubernur sejak Maret 2020. Alhamdulillah saat ini kita memiliki 73 tempat tidur khusus untuk pasien COVID, dan saat ini masih terisi ada 8 pasien COVID. Sudah terjadi penurunan, tetapi kita mengantisipasi bila suatu saat ini kita butuhkan atau terjadi peningkatan kasus. Tapi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan karena telah memperhatikan ketersediaan alat-alat.